Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan dengan materi kita berikutnya ya, yaitu kita belajar bagaimana menggali ide di dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menerapkan metode Petaminda. Yang kedua, membuat Petaminda. Apa sih Petaminda itu? Apa? Bagaimana? Oke, kita lanjut. Jadi salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan Petaminda. Petaminda sendiri dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Petaminda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source yaitu FreeMind atau Xmind. Contoh bagaimana kita menerapkan metode Petaminda pada alat transportasi. Kalau kalian lihat, alat transportasi itu adalah ide utamanya, bahasan utamanya. Kembangkan alat transportasi tersebut ada udara, ada darat, ada air. Nah, dari tiga cabang yang baru kita kembangkan, kita bisa memecah lagi alat transportasi darat, sepeda motor, mobil, bus. Kalau air bisa kapal, bisa yang lain juga. Udara bisa pesawat atau helikopter atau apapun namanya, yang penting dia terbang di udara yang menjadi alat transportasi kita. Nah, manfaat apa sih yang kita dapat dari kita belajar Petaminda? Menurut Buzan ini, Petaminda bermanfaat untuk merangsang kerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Nah, yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi buku. Yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Bagaimana kalau menurut Michael Michalko? Menurut dia, yang pertama itu memberikan pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang terakhir itu menurut Michael Michalko, manfaat Petaminda itu mendorong pemecahan dari sebuah permasalahan dengan kreatif. Itulah menurut Michael Michalko untuk manfaat Petaminda. Nah, sekarang gimana sih kita membuat Petaminda? Membuat Petaminda untuk memvisualisasikan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhananya. Bagaimana kita memvisualisasikan gagasan tentang liburan keluarga. Yang pertama adalah kita harus buat judulnya atau buat subjek. Apa sih yang akan kita lakukan? Setelah itu buat lagi cabang-cabang utamanya. Buat cabang-cabang utamanya.
setelah itu kita kembangkan cabang-cabang yang kita punya. Jadi bisa dilihat liburan keluarga, aktivitas apa aja yang kita lakukan, perlengkapannya apa aja yang dibawa, tujuannya siapa. Jadi inilah hasilnya. Kalau kalian bisa lihat aktivitasnya apa, berkuda, renang mungkin, belanja mungkin, mau main bola mungkin, dan lain sebagainya. Gimana? Mudah kan? Mudah sekali. Sekarang, coba kalian lihat di sini. Nah, itu hal yang sama juga kita bisa terapkan pada kalau kita membahas meja. Ini sudah contoh meja. Meja itu fungsi, kita buat fungsi, ada perkembangannya, ada ide baru, ada di masa depan. Kita kembangkan lagi, misalnya masa depan, misalnya seperti apa, bantuan teknologi seperti apa, biaya produksinya seperti apa, seperti itu. Jadi itu bisa kita kembangkan. Tidak mesti ini, tidak mesti meja, tidak mesti liburan keluarga, apapun. Nah, untuk itu, untuk latihannya, latihan aja ya guys. Nah, kalian bisa buat kata minda tentang dirinya sendiri. Buat aja. Yang kalian mau buat itu adalah kalian buat judul utamanya atau subjeknya adalah diri kalian. Nah, kalian mau kembangkan berapa cabang di diri kalian, terserah kalian. Setelah itu baru kalian kembangkan cabang-cabang yang lain. Oke? Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaan anak. Sampai ketemu di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The reason I breathe.